Nahnya Supe Kodono di Gajayana Malang itu sikap Kabupaten Bandung waktu itu nggih ada Semarang, Kuda Laut, Tugu Muda nggih itu punake Mas Ribut Waidi, almarhum Mas Ribut Waidi. Kuda Laut itu Mas Sudaryanto, kaptennya PSIS waktu itu. Terus ada Jogja itu Gama itu ada mahasiswa di Gancis dan HW-nya itu Gama nggih, HW Jogja itu kipernya itu legenda PSM Yogyakarta itu, PSM Mataram itu siswa di Gancis. Ada Melius Mau. Itu waktu itu pemain-pemain legenda bagus-bagus Mas. Kapten itu bagus Mas PSIK. Tarap dengan Persiku Kudus, Jam Jepara. Seangkatan saya itu yang bagus itu memang Jepara, Kudus itu ya lebih kondang dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Biasanya Klaten dengan Solo. Persaingannya paling Wonogiri, karo Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen itu masih di bawah Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya berada di kediaman salah satu pesepak bola Klaten, bisa dibilang legenda PSIK Klaten. Terima kasih. Nama saya Sudono, tapi biasa dipanggil dengan Dono. Asli kelahiran Klaten di Nimbung sini. Saya sudah berumur 52 tahun. Sudah mempunyai anak 3 dan cucu 1. Pak Dono waktu bermain di PSIK sebagai posisi apa Pak dulu? Oh ya, waktu itu saya kebetulan senang di gelandang Mas waktu itu nggih. Ya alhamdulillah waktu itu nggih. Namanya gelandang itu memang bisa dikatakan rodanya di sepak bola Mas, karena kan untuk penyambung baik itu di segi pertahanan maupun di penyerangan kan itu memang sektor utamanya di gelandang, karena kan untuk mengolahnya bola itu kan mayoritas ada di sektor gelandang gitu. Pak Dono dulu bermain di PSIK itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Pak? Waktu itu kebetulan saya masih junior, tapi dari kepengurusan PSIK atau biarnya pelatih yang memegang saat itu dipercaya sudah diikutkan ke senior itu kurang lebih sekitar tahun 85-an Mas. Waktu itu saya sudah masuk di PSIK senior waktu itu. 85 ya, waktu itu masih kelas 1 SMA itu waktu itu. Masih umur 17-an tahun ya? Belum ada Mas. Tapi 15 sampai 16-an tahun waktu itu karena kan baru lulus senior. Alhamdulillah masih dipercaya dengan pelatih dan ada dukungan dari teman-teman yang sudah mendahului yang berkecimpung di PSIK gitu. Jadi kan ada dukungan, jadi ada support dari teman-teman yang senior, jadi kami bisa seiring berjalannya waktu kita bisa bersama gitu. Sampai tahun pinten Pak dengan main dan PSIK sampai PSIK itu kebetulan malah saya itu paling akhir tuh. Saya kurang lebih saya ikut putaran kompetisi itu di Brebes itu 4 atau 5 itu Mas. Pokoknya tahun sekitar 2000-an lebih lah. Enggak begitu mengagendakan sih Mas, masalahnya kan ya cuma pemain desa, jadi kan enggak begitu enggak ada agenda yang kami catat per tahunnya kan gitu. Waktu jenengan itu masuk PSIK itu proses perekrutan pemain itu bagaimana Pak? Ya waktu itu memang pas di zamannya dulu PSIK itu memang di kepengurusan PSIK itu memang ada kompetisi Mas. Waktu itu Interim PSIK itu memang ada, jadi klubnya kan banyak Mas. Waktu itu ya kayak semacam kalau di sini ya Gas Marangan Jimbung, kalau di Delanggu ada apa itu Adidas, kalau Prambanan juga ada Prambanan Putra. Kan seperti itu. Kalau di kota ada SMC, RAS, itu kan klub-klubnya PSSI-nya Klaten, maksudnya anggota dari PSIK waktu itu. Kayak kalau di Medi Wijaya itu dulu ada SIOT, Pemda sendiri juga ada Porkes kan waktu itu kan. Pandanaran Bayat juga ada Mas, banyak waktu itu guys.
sekitar 12-an klub atau berapa waktu itu kan diputar toh waktu itu lah. Untuk penjaringan pemain itu memang kita ambilnya dari kompetisi intern itu kan gitu. Pemain-pemain diambil dari istilah beberapa tim, seleksi masuk ada pantauan kan, terus dari pihak pengurus kan memantau toh setiap ada pertandingan kompetisi ya ada perwakilan, kita seleksi terus nanti kita ciutkan kan jadi timnya PSIK itu kan gitu. Bila dulu dengan sekarang kan lain Mas. Kalau sekarang kan seleksinya ketat kan karena juga dengan perkembangan zaman. Waktu itu kan kita kalau seleksi itu ya kita main bareng. Kalau sekarang kan masih ada fisik itu kan seperti itu. Kalau dulu kan kita yang dipanggil maksudnya yang masuk seleksi itu kita mainkan bareng, latihan itu kan terus nanti ada pencoretan seperti itu. Waktu Bapak masih bermain itu kan dulu kan Liga Indonesia masih dalam tahap perserikatan. Nah kan PSIK itu dulu di divisinya berapa Pak? Ya waktu itu memang pas saya masih aktif di PSIK itu memang di jalur nasional ke bawahnya itu memang ada dua kompetisi Mas. Ada Galatama yang itu Galatama itu anggotanya klub-klub perusahaan lah, semacam ya Warna Agung, Tunas Inti, terus ada Kramayuda 3 Berlian, banyaknya macam Tidar Sakti kalau di Magelang tuh. Terus kalau ya itu di PSIK itu levelnya perserikatan, karena perserikatan itu mewakili dari BON kabupaten Mas. Perbedaannya di situ, perbedaan antara Galatama dan perserikatan itu kan kalau Galatama dibiayai didukung dengan perusahaan, atau BUMD atau BUMN lah kalau itu. Kalau di PSIK itu levelnya ikutnya perserikatan. Jadi pendanaan perserikatan itu ikutnya di APBD kabupaten setempat dan itu masuknya level perserikatan. Jadi kita bisa dikatakan jadi bonnya kabupaten gitu. Tim di bonnya kabupaten itu di divisi 1, 2 atau berapa itu waktu? Ya waktu itu kan memang ada pembagian divisi sih, karena kan jenjang tingkatan klub kan ada. Waktu itu ada divisi utama, divisi 1, divisi 2 ya. Terus yang membedakan itu kemarin itu cuma di 2 itu ada diklasifikasi divisi 2A dan 2B ya gitu. Kalau tingkat terbawah itu 2B. Waktu itu kadang masuk di jajaran 2B ya. 2B itu kan nanti roda seleksi, maksudnya roda kompetisinya itu kan kita bagi zona Mas. Kalau di Jawa Tengah kan ada berapa zona ya, tingkatnya Karesidenan itu. Kalau Klaten kan masuknya Karesidenan Surakarta gitu. Kalau itu kan ada 7 kabupaten tuh, semacam Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Solo sendiri, terus Boyolali, kan itu Sragen. Nah itu 7 dari ke-7 kabupaten itu kita adakan kompetisi di situ dulu. Kalau Jawa Tengah itu dulu. Jadi khusus Karesidenan dulu ya? Itu kan memang zona Karesidenan. Nanti setelah ada yang juara atau runner up biasanya diambil 2 Mas. Katanya untuk kita kompetisi ke yang di tingkat antar Jawa Tengah gitu. Nanti musuhnya kita grupnya sudah di zon Pantura, zon Kedu, zon ya Wonosobo, Banyumas itu juga Kebumen waktu itu kan gitu Berarti zaman dulu itu kompetisi yang diikuti PSIK di divisi 2B kan beberapa Karesidenan di Jawa Tengah diambil juaranya, terus diseleksi lagi di kompetisi baru rayon Jawa Tengah itu Mas. Baru rayon Jawa Tengah. Nah nanti kan Jawa Tengah itu kan kita diseleksi waktu itu ya diambil kalau tidak salah ya 3 atau 4 untuk putaran nasional gitu. Itu baru 2B-nya nasional. Nanti kalau lolos di situ baru 2A. Baru 2A. Prosesnya memang panjang banget. Kalau tidak seperti di Y itu kan cuma 5 kabupaten. 5 kabupaten pun waktu itu seperti PSIM Jogja itu sudah masuk di divisi 1. Jadi sudah tidak ikut di putaran. Ya, jadi kan waktu itu cuma kalau di Y memang taraf roda kabupatennya maksudnya
wilayahnya kan memang skupnya kecil mas, tidak seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu kan dari beberapa kabupaten. Kalau DIY kan cuma 5 kabupaten mas, jadi kan lebih enak di sana kalau bicara sepak bola. Jenjangnya naik, ya persaingannya lebih ketat di Jawa Tengah, masalahnya itu. Kalau zaman dulu kan seperti yang diceritakan oleh Pak Dono, kalau zaman sekarang Liga 3 itu yang beda presiden pun bisa saling bertemu kalau sekarang nih Pak. Kalau sekarang kan sudah lain sistemnya mas. Divisi terendah waktu dulu, maksudnya divisi terendah di Persikatan sekarang timnya itu masuk di divisi 3 semua kan itu toh. Nah, nanti divisi 3 itu sudah tidak pakai zone. Nanti ya Jawa Tengah ya di Kopio, maksudnya dibagi grup itu sudah lain-lain karesidenan ya, ketemunya sudah itu. Kalau dulu enggak seperti itu mas, jadi kita istilahnya babat-babat. Kalau mengistilahkan orang Jawa itu babat-babat dulu mereka mau naik ke Jawa Tengah. Klaten itu bagus mas PSIK. Dulu tuh permainan PSIK itu seperti apa Pak zaman dulu? Apakah mungkin lawan-lawannya ketemu PSIK, wah di Klaten mainnya sangar ya. Apa pun Pak dulu mainnya PSIK itu? Ya mungkin unsur keberuntungan juga ada mas. Sebetulnya kan cuma kalau di PSIK Klaten itu memang kekompakan di dalam timnya waktu itu memang bagus. Jadi kan jadi sifat maupun karakter dari pemain satu dengan yang lainnya itu di Klaten itu sudah kita pegang. Masalahnya sering kumpul gitu loh mas. Jadi kan mungkin dari di dalam lapangan maupun di luar lapangan itu rasanya enjoy waktu itu mas. Jadi kan jadi anglai nek kayak si A itu bal tak piyake njaluke ya itu waktu itu kan ya pondo mudeng gitu loh maksudnya istilahnya udah tahu cocok sampai heran juga, saya juga sendiri juga heran kalau di Timbuk memang tidak begitu. Kalau kita mengamati Solo itu Timbuknya bagus, tapi dari segi mental menang kita. Karena kan sepak bola itu dasar utama kan yang mental dulu loh mas. Mental baru skill. Itu kan dukungan mental itu memang perlu mas. Jadi kan waktu itu Klaten itu sudah setingkat, maksudnya sudah setaraf dengan Persiku Kudus, Persijam Jepara, waktu itu Rida Rembang, itu kan belum kelihatan waktu itu. Malahan yang bagus di Jawa Tengah itu waktu itu memang Jepara memang Jepara ya, waktu itu waktu seangkatan saya itu yang bagus itu memang Jepara. Kudus itu ya lebih kondang dibandingkan dengan kota-kota yang lain kan itu. Klaten itu termasuk unggulan kalau di Residen Surakarta, sering lolos di putaran zon karesidenan itu. Biasanya Klaten dengan Solo persaingannya paling Wonogiri karo Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen itu masih di bawah Klaten. Cuma yang agak di atas kita ya Solo. Kalau Wonogiri itu karena ya mungkin kondisi fisik jadi lain mas waktu itu kan. Kalau Wonogiri itu di segi pembinaan juga bagus masalahnya. Kalau Klaten kan pembinaan di SSB itu kan belum begitu banyak. Kalau di kota-kota yang lain kayak Wonogiri, Solo itu sudah ada. Kan baru-baru ini aja ada SSB kan gitu. Saya sendiri juga awam mas. Jadi berawal dari hobi, seneng ya itu cuma itu. Jadi saya sendiri itu belum pernah kok pelatih itu cuma di benda itu. Ya dipegang pelatih itu di benda itu Pak almarhum Budi Pramono itu. Kalau di levelnya Jawa Tengah lumayan, apalagi kalau kita sudah lolos yang berat itu malah justru di Karesidenan mas. Yang paling berat malah justru paling berat gitu. Kalau kita nanti sudah lolos Karesidenan, nanti musuh maksudnya lawan sekelas Banyumas, Purworejo, Kebumen, kayak gitu-gitu wis enteng ya Pak. Enteng ini istilahnya. Kalau waktu itu memang bener-bener enteng mas. Paling berat itu Pantura. Memang Pantura itu memang paling ya bisa dikatakan waktu itu unggulan termasuk unggulan, Persikatan unggulan waktu itu.